sedikit akan menyampaikan tentang perihal orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah menyatakan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan, dalam permusuhan, dalam kemaksiatan dan dosa. Jadi Allah perintahkan, Allah ajarkan, ya Allah sudah ajarkan kita beredukasi, bersosialisasi untuk selalu berbuat baik, saling tolong dalam kebaikan, dalam ketaatan. Jangan kita saling bermusuhan, jangan kita saling iri mengiri dan lain sebagainya, dikarenakan ini akan membawa hal yang positif atau yang negatif. Kalau kita saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan, akan membawa hal yang positif dalam kehidupan kita. Karena tugas kita di dunia ini ibadah, karena tugas kita di dunia ini untuk mengumpulkan amal. Ya, kalau kita masih nak urusan-urusan ini, urusan-urusan dengki, ngurusi batu dalam hal-hal yang sia-sia, habislah waktu kita tadi. Ya, karena contoh saja di pagi hari itu waktunya sempit. Ya, pagi-pagi dari jam 6 anggaplah dari jam 6 sampai atau dari jam 5 sampai jam 7. Ya, ngantar anak sekolah, waktu ke kantor. Kira-kira waktu itu panjang atau sedikit? Sedikit. Ya, waktunya kita ngacar-ngacar, waktunya kita sibuk. Waktunya kita fokus dalam pekerjaan urusan kita. Yang punya suami nak ke kantor sudah bergebuk siap-siap. Kalau terlambat dikit bangun dari jam 5, dari bangun jam 4 tadi udah terlambat urusannya, kacau urusannya. Betul apa betul? Yang punya anak, yang punya cucu tadi yang mau sekolah, kalau lambat sedikit bangun langsung pasti terlambat ini. Betul apa betul? Nah, begitu pun juga waktu kita di dunia ini. Kalau kita terlambat, kalau kita ngurus yang lain, ngurus yang sia-sia, maka habis waktu kita tadi. Kita tidak sempat untuk banyak beramal, kita tidak sempat untuk banyak berzikir, ya, kita tidak sempat untuk banyak berbuat baik, ya. Dan anggap saja seperti tatkala kita lewat di satu jalan, dan di jalan itu kita dapati ada beling, tahu beling? Pecahan kacau, ya. Kita dapati ada pecahan beling yang akan berbahaya bagi yang lainnya, tapi kita diam ke sudah kita jalani, ini bahaya bagi orang. Lewat sudah hilang, kita pulang lagi mau ngambil tadi, ya hilang sudah. Mungkin orang lain yang mengambil dan menyingkirkannya. Inilah kehidupan dunia. Kalau kita tidak segera untuk beramal, kalau tidak gunakan waktu kita untuk berbuat baik, maka orang lain dah duluan daripada kita. Kita terlambat untuk waktunya dalam kesempatannya. Amal ibadah itu di akhirat bukan dalam seglobal satu umur kita, bukan. Tapi akan dilihat oleh Allah per hari, per setengah hari, per jam, bahkan per detik akan diperlihatkan dan akan dipertontonkan kepada kita. Mana waktu sedetik tadi lewat, kita tidak ingat kepada Allah. Mana waktu 1 jam yang tadi kita tidak gunakan untuk berzikir, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana waktu yang baru 10 menit kita tidak menyingkirkan beling tadi, sudah tidak dilewat, dilakukan, diambil oleh orang lain perbuatan baik tersebut. Jadi kalau kita tidak gunakan dalam kehidupan dunia ini untuk berzikir, maka akan lewatlah kesempatan yang emas bagi kita. Apa yang berlalu pasti akan berlalu lewat, tidak akan kembali lagi. Ya, andaikan air sungai mengalir ke sebelah hilir, maka kita mau nak nunggu kembali lagi yang kita tunggu tadi, hanyut tadi, tidak akan ada lagi. Ya, tadi ada buah mangga mengalir ke sebelah hilir, lewat sudah pergi cepat. Kalau dia nganyut lagi tatkala pulang ke hulu, tidak mungkin itu akan kita dapati.
Kesulitan kita akan dapatnya kecuali kalau sudah nasibnya gitu. Nasib itu nak dapat menganggurkan itu tadi. Oleh karena itu, ya saling tolong menolong ini adalah hal yang sangat penting yang hendak kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Ya kita saling tolong dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ya kalau kita menolong orang pasti kita dulu sudah melaksanakannya. Ya kita menolong orang untuk berbuat baik, kita juga sudah perlu melakukan perbuatan baik. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, ya, dan juga untuk mengisyaratkan kepada kita, ya, untuk menolong orang kita berarti kita dulu untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita menolongi waktu berat, kita tidak berenang, sudah terbang, pasti kita sudah bisa berenang. Ya, kita menolong orang untuk melaksanakan sholat yang baik, mengajak dhamma, menasihati atau mengajarkan orang untuk sholat duha. Kita pun sudah melaksanakan sholat duha. Jangan kita tidak tahu, tidak pernah melaksanakan sholat duha, kita nyuruh orang melaksanakan duha seperti lilin yang menerangi ruangan. Kalau ruangan itu terang, orang yang ada di dalamnya nikmat dengan terangnya, lilinnya habis. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Allah perintahkan, Allah mengajarkan dan mengisyaratkan, ya saling tolong menolong. Berarti kita dulu untuk melakukan perbuatan yang baik. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada kita semua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saling segeralah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketaatan, apapun bentuknya. Allah persiapkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Ya, Allah persiapkan kenikmatan dalam hidupnya di dunia. Allah persiapkan kenikmatan dalam kehidupan akhiratnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kemarin sudah disampaikan, ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya Allah berikan surga, Allah berikan dunia itu kepada orang yang mau dan orang yang tidak mau. Kalau sudah rezekinya pasti akan datang walaupun dia tidak mau. Ya kadang-kadang anak-anak kita ini maksa. Ya, mak ambil mak ini mak ada duit 10 juta mak buat maknya aku ni. Padahal kita tidak mau, padahal kita masih tidak perlu, padahal kita tidak mau biar anak kamu senang dengan anak-anakmu, kamu anakmu, dengan istrimu, biarlah mak usah, mak tak butuh. Tapi kalau sudah rezeki, itu Allah berikan walaupun kita tidak mau. Tapi akhirat Allah tidak berikan, ya, kecuali orang-orang yang mau. Orang yang taat baru akan dapat akhirat. Orang yang salat duha baru pasti dapatkan pahala duha. Orang yang bersedekah baru akan dapatkan pahala sedekah. Orang yang berzikir dapatkan pahala zikir. Tidak mungkin orang yang tidak zikir dapat pahala zikir. Jarang deh. Kecuali kalau orang itu memerintahkan untuk orang berzikir, mengajak orang berzikir, menyediakan tempat orang berzikir, dia baru dapat pahala. Itu tidak mungkin kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keindahan dalam ibadah itu adalah suatu hal yang sangat indah, sangat manis. Ya, inilah yang cemburui oleh para malaikat-malaikat. Jadi kalau kita dawam istiqomah dalam berbuat baik itu, malaikat itu akan cemburu sama kita. Malaikat itu akan bahasa kita ini akan merengut, apalah jadi banyak nian. Bukan mereka hasad, tapi mereka tidak mau kalah. Kenapa aku bisa kalah? Kenapa mereka ini bisa ibadah kepada Allah, aku tidak bisa sebanyak mereka? Ya kalau kita mungkin ada hasilnya, tapi para mereka mau jauh lebih banyak lagi untuk memuja dan memuji Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pujangga Arab dikatakan, idza anta lam tarhal bizadin min at-tuqa laqaita ba'da al-mauti man qad tazawwada nadimta ala an la takuna kamithlihi
wa annaka lam tursid kama qad arsalna. Ya, dikatakan bahwasanya nanti di akhirat kalau kita di dunia ini tidak bersiap-siap dengan amalan kita tidak mengumpulkan banyak amal di dunia ini, di akhirat kita akan melihat orang-orang yang lagi panen, orang-orang yang panen dengan sedekahnya, orang-orang yang lagi bergembira dengan ibadah umroh dan hajinya, orang-orang yang lagi riang dengan amal solehnya, dengan tahajudnya, dengan salat sunnahnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Kita lihat, wah ini senang bahagia dengan amal ini. Wah itu senang bahagia dengan amal itu. Wah, sedangkan kita tidak seperti mereka. Kita tidak sebahagia mereka karena kita tidak mengumpulkan di dunia ini amalan-amalan seperti mereka. Jadi jangan kita lihat di dunia baik, lihat orang punya mobil bagus, lihat orang punya baju bagus, kita cemburu, ngapa aku tidak beli seperti itu? Langsung cari di Shopee, ada tidak baju saya itu, mereknya itu. Ini di dunia. Ya. Di akhirat seperti itu kita akan melihat orang-orang yang bahagia dan riang dengan kenikmatan amalnya. Langsung nadim ta, kata Pujanggara, engkau langsung nyesel, ngapo aku di dunia tidak sedekah setiap Sabtu, kenapa di dunia aku tidak salat tahajud, kenapa di dunia aku tidak berbuat baik kepada ini dan berbuat itu, kenapa di dunia aku tidak berbakti kepada orang tua dengan sehebatnya sehingga aku bisa seperti mereka yang riang gembira, senang. Nadimta, nadimta ala an la takuna kamitslihi wa annaka lam tursid kama qad arsalah. Sedangkan pada saat itu engkau tidak bisa panen, tidak ada kesenangan kegembiraanmu dikarenakan kita amalannya pas-pasan. Salat hanya 5 waktu. Salat zuhurnya dilakukan hampir waktunya habis. Salat subuhnya dilakukan sudah hampir waktunya habis. Salat asarnya begitu, isaknya kadang lewat. Nah, pas-pasan amalannya. Sedekahnya milih-milih pula. Haji umrohnya juga milih-milih, kadang ini kadang itu. Kita menyesal kenapa kita tidak melakukan, tidak bergembira seperti mereka yang saat itu panen dengan kegembiraan amal ibadah mereka. Makanya jangan sampai kita menyesal dalam di akhirat nanti kita melihat orang-orang yang senang gembira dengan amalan-amalan soleh mereka. Makanya istiqomahlah dengan menutup hijabnya, istiqomahlah dengan menutup auratnya, istiqomahlah dengan birrul walidainnya, istiqomah dengan bakti kepada suaminya, istiqomahlah dengan mengurusi rumah tangganya. Maka ini adalah amalan yang dapat membuat kita senang gembira nanti di akhirat. Jangan noleh belakang. Kalau noleh belakang itu orang yang mereka menikmati dengan kenikmatan dunia, tapi mereka tidak istiqomah dalam amalan akhiratnya. Luar biasa. Ya, harap pemandangan yang indah seperti ini. Pemandangan yang indah seperti ini harapannya dapat dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat dilihat oleh para ulama-ulama yang sesungguhnya amal ibadah seseorang itu akan Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan perlihatkan kepada orang tua orang bijak bahwasanya ada jajatu tashrabu wa tanzuru ila ketahuilah bahwasanya ayam itu kalau dia minum, setelah dia minum langsung melihat kepada Allah. Kalau kita minum biasa baik. Ini ayam kalau dia minum langsung melihat ke atas, langsung melihat kepada Allah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pelajari dan kita ambil hikmah daripada filosofinya ayam. Ayam itu kalau dapat nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayam itu kalau sudah mendapat nikmat kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang dapat anak, langsung lupa kepada Allah. Lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat jabatan, lupa kepada Allah, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dapat nikmat yang lain, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang santri
yang tadinya sudah yang tadinya di rumah sekarang sudah ada di pondok lemak, pondoknya asih, pondoknya nikmat untuk makannya, lupa nelpon orang tuanya, lupa bersyukur kepada orang tuanya. Tidak, jangan seperti itu. Belajar pada filosofinya ayam. Ayam itu kalau dia minum, habis minum tengok kepada Allah, lihat ke atas, bersyukur akan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita kalah dengan ayam. Sudah pagi-pagi kalah, ayam lebih bangunnya lebih pagi, dapat nikmat juga kalah dengan ayam. Berarti di bawah ayam kita ni. Apa dia di bawah ayam? Burung yang kecil-kecil itu. Dan karena itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini harus kita sosialisasikan, harus kita edukasikan, kita kembangkan semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masih bisa solat, masih kuat solat kita, tambah lagi solat itu sunnah. Tatkala kita masih ada sedekah, masih ada lagi lebih, tambah lagi sedekahmu, tambah. Kalau kita sudah belajar ikhlas, tambahkan lagi ikhlas kita, sehingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan memberikan dampak yang positif kepada kita, kita di dunia senang, bahagia, dan pun kita di akhirat senang, bahagia, dapat melihat amal ibadah kita panen kenikmatan dari amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, jadilah kita seperti orang-orang yang solihin, yang mereka kaya, yang mereka punya nikmat, yang mereka dalam keadaan sehat, namun mereka dengan nikmat mereka tersebut mereka dekat kepada Allah, tambah nikmat. Jadi jangan sampai kita punya nikmat dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dikatakan di dalam hadis, man naqalahu Allahu min dhullil ma'asi ila izzit taqwa agnahu Allahu bila mal. Barang siapa yang hijrah, yang tadinya masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tadinya masih masang judi online, judi online itu slot yang masih gereja masang slot itu, yang tadinya masih kurang bakti sama orang tua, tak pernah nelpon orang tua, padahal orang tuanya masih hidup di kampung, di dusun, ini tak pernah nelpon sama orang tuanya. Orang tuanya heran, kenapa? Mang, tolong benahi HP aku, kenapa? Tak pernah bunyi HP aku ni selama setahun ini. Dia punya anak, tak pernah nelpon. Hijrah dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, pekerjaan yang baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan jadikan anak-anak kita, mereka akan bakti juga kepada kita. Jadi dikasih tadi, kalau kita hijrah, menjadi orang yang hijrah, yang tadinya tidak menutup aurat, sekarang menutup aurat, yang tadinya masih malas untuk ibadah, sekarang sudah mulai rajin untuk ibadah, yang tadinya malas untuk hadir di majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, sekarang mulai semangat untuk hadir. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-nahu bila mal, Allah akan kayakan dia, lapangkan hidupnya walaupun tanpa dengan harta. Dia akan senang hidupnya. Setiap dia butuh ada baik. Setiap dia berhajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia ingin ini dan ingin itu, ada Allah, ada jalannya, ada rezekinya. Nah, ini orang yang hijrah tadi itu. Makanya nikmat jadi orang hijrah itu. Sebagaimana orang yang mu'allaf itu, Allah berikan fasilitasnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan fasilitas buat mereka, dosa-dosa mereka tatkala di waktu kafir mereka, dan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang yang hijrah begitu pun, yang hijrah tadi, maka dia akan diberikan fasilitas, Allah akan kayakan, Allah akan cukupkan, Allah akan berikan kebaikan demi kebaikan buatnya. Wa azzahu bil ashirah, Allah akan muliakan dia itu walaupun dia sedikit keluarga besarnya. Jadi tidak perlu punya keluarga besar baru mulia, tidak.
Tapi dengan orang yang hijrah, Allah akan muliakan dalam kehidupannya. Walaupun dia sedikit punya keluarganya. Kadang-kadang cuma hidup sebatang kara, tapi karena dia hijrah, Allah berikan kemuliaan. Fa'anasahu bila anis, Allah akan senangkan dalam kehidupannya walaupun tidak punya teman yang banyak. Ya. Kemudian man khawfa wa khawfa minhu kullu syai'. Dan orang yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu di dunia ini akan takut kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sifat yang